A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo dan kita akan sama-sama membuka pendengaran kita, penglihatan kita, hati, akal, pikiran kita, yang mudah-mudahan program ini selalu membawa kita menuju kepada kesadaran, meniti ke dalam diri untuk menemukan kesejatian diri kita. Seperti biasa, supaya pembelajarannya semakin mendapatkan hikmah, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini untuk melepaskan semua dulu beban-beban pikiran yang biasanya dia loncat ke depan, loncat ke belakang, dan seterusnya. Mari kita menghening sejenak, menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Menghening, dimulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menggurui, bukan mau bertausiah, bukan mau menceramahi, apalagi lebih tahu gitu, bukan. Tetapi kita sama-sama belajar. Kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu, mudah-mudahan mendapatkan kesadaran dari pembelajaran-pembelajaran ini. Oke, kita sudah banyak sekali membahas tentang kehidupan tentu saja, tentang bagaimana kesadaran. Kita sudah mulai mengerti, oh ternyata saya ini nggak asal dalam tanda petik hadir ke sini. Ternyata kita semua ini dalam grand design-nya Tuhan, grand design-nya Allah, grand design-nya yang maha menjadikan. Ternyata kita datang ke sini hanya mau berperan. Ya, pilihannya mau berperan dengan baik atau malah justru malah bikin skenario sendiri kan gitu ya. Kemarin kita bahas bahwa penting sekali untuk mengenal diri karena dengan mengenal diri saya tahu peran apa yang harus saya lakukan. Dan begitu kita berdamai dengan perannya Tuhan, perannya Allah, di situ kita akan mulai bisa menikmati kehidupan itu sendiri. Tetapi dalam perjalanan ke situ tentu tidak mudah. Tentu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran di dalam kehidupan. Dan nanti kita akan mengerti bahwa hidup ini adalah belajar. Kalau belajar mau naik kelas adalah ujian. Jadi hidup ini adalah ujian sebetulnya. Ujian untuk apa? Ujian untuk kita naik ke level berikutnya. Maka yuk kita jangan stay di level yang sama terus, yuk kita naik kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Oke, saya akan menganalogikan sesuatu yang sederhana dulu, karena analogi ini akan kita bawa sampai seterusnya, supaya nanti kita punya mindset yang lebih luas lagi. Kita mulai. Analoginya kita akan sedikit belajar matematik hari ini ya, kita akan sedikit belajar mengingat pembelajaran matematik. Mudah-mudahan masih pada ingat. Oke, kalau ada pertanyaan sederhana, 2 tambah 2 hasilnya berapa? 4, udah pasti nih. Karena itu keniscayaan. Ya, dan ini disepakati oleh kita semua. Oke, tetapi ternyata untuk menghasilkan 4, jalan menuju ke 4 itu tidak hanya 2 tambah 2. Sekarang kita naikkan levelnya tidak ditambah kurang, tetapi kita bicara akar 16. Apa itu akar 16? Berapa itu akar 16? 4 juga pasti. Oke? Dan kalau kita naikkan lagi, levelnya agak lebih tinggi nih. Kita berbicara logaritma. Ah, ini nih. Logaritma 10.000 misalkan. Berapa? 4 juga. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan dan hasil, ternyata hasilnya semua sama. Tapi jalannya beda-beda. Ternyata untuk mencapai 4 itu nggak hanya 2 tambah 2 aja. Ternyata ada akar 16 dan ada log 10.000 gitu kira-kira. Artinya apa? Hasil yang sama bisa diraih, bisa dicapai dengan jalan yang berbeda-beda. Itu garis bawah tanda seru. Bahayanya adalah ketika saya cuma tahu kalau 4 itu 2 tambah 2 selesai, maka saya akan menutup jalan lain, saya akan menyalahkan jalan lain, meskipun jalan lain juga menuju kepada hasil yang sama. Maka kalau saya cuma tahu 4 itu 2 tambah 2, saya akan menyalahkan akar 16 sama dengan 4, saya akan menyalahkan log 10.000 sama dengan 4. Disitulah kita penting untuk selalu merasa tidak tahu. Karena kenapa? Ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Maka jangan terlalu cepat menilai. Itu poin pentingnya. Oke ya. Nah, apa yang ingin kita ambil analogi di sini? Berarti ada orang punya kefahaman di level 2 tambah 2, ada orang punya kefahaman di level akar 16, ada orang punya kefahaman di level log 10.000.
Dan ketiga hal ini levelnya beda-beda. Contoh, orang sholat di 2+2, itu dia cuman mungkin mengolahragakan. It's okay. Mungkin tahapannya baru hanya menggerakkan raga. Tapi orang sholat di log 10.000 udah bukan masalah gerakannya lagi, tetapi esensinya. Jadi dari 2+2 menuju log 10.000 itu pasti menuju kepada esensi yang lebih dalam lagi. Dan itu semua adalah perjalanan. Nah, mudah-mudahan tayangan ini akan mengangkat kita nggak hanya berpikir di 2+2 gitu kira-kira. Tapi mari kita naik ke akar 16 ke log 10.000 karena kenapa? Luas sekali pemahaman hidup ini dan penting sekali untuk kita terus-menerus belajar. Maka hari ini kita akan berbicara tentang 3 kelahiran kita sebagai manusia. Karena ternyata kita ini lahir dalam tanda petik berulang. Dalam tanda petik berulang di sini. Kenapa? Karena kita nanti mengerti bahwa kita tidak menjadi seperti ini langsung. Kita tidak menjadi seperti sekarang tuh langsung. Enggak, semua adalah proses gitu. Clear ya? Jadi sekarang kita akan bahas di kelas log 10.000 gitu kira-kira. Di pemahaman yang lebih esensial. Dan pembahasan-pembahasan log 10.000 ini perlu keterbukaan pikiran. Maka mari kita buka pikiran kita, mari kita lepaskan judgement, yang kita ambil adalah pelajarannya. Maka kita akan mentadaburi kitab suci Al-Quran. Mengambil hikmah-hikmah dan mutiara-mutiaranya bukan untuk dibunyikan, bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk diambil nilainya, supaya nilainya itu menjadi energi kita sebagai manusia. Ingat ya, orang sama manusia beda. Tidak semua orang layak disebut manusia. Mudah-mudahan kita selalu belajar untuk menjadi manusia. Oke, kita mulai. Kitab suci Al-Quran di surat 16 ayat 78 mengatakan, Aku keluarkan kamu dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Maka semua lahir kondisinya menangis karena nggak tahu apa-apa. Kita hadir dalam ketidaktahuan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mengingat di beberapa pertemuan kita yang lalu, perdana untuk hadir ke semesta raya, kita ini lahir dari rahim ibu kita, kita terlahir menjadi jasmania, jasad. Kita terlahir jasad, jasmania, maka bayi yang baru lahir itu nggak mungkin ditanya sama ibu bapaknya, "Nak, 2+2 berapa, Nak?" Belum bisa dia jawab. Karena dia baru terlahir sebagai jasmani. Atau mungkin supaya lebih mudah, itulah kelahiran kita yang pertama, lahir sebagai biological self. Tubuh biologis. Saya ulang ya, kelahiran kita yang pertama adalah terlahir sebagai tubuh biologis. Ingat, tubuh biologis kita ini super perfect banget. Tubuh kita ini 50 triliun sel, bayangin. Satu selnya 1,4 volt, ini ada 70 triliun volt energi yang super duper memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Maka tubuh ini adalah teknologi high tech gitulah kira-kira. Cuman kadang-kadang si teknologinya jarang dipakai atau jarang dibaca manual booknya gitu kira-kira. Makanya menggunakannya kadang-kadang tidak tepat. Makanya kita penting untuk terus menelaah dan menyadari. Oke ya, itu kelahiran kita yang pertama. As a biological. Ketika dalam konteks biological, itu intinya adalah survival, bertahan hidup. Gimana caranya tubuh biologis ini tetap diberikan nutrisi. Gitu ya, di mana tubuh ini perlu makanan. Jadi ini yang sering disebut juga dengan yang namanya survival mode. Gimana terus untuk mempertahankan. Maka kan kita hidup perlu makan. Makan itu nutrisi biologis untuk survival mode. Tapi kalau hidup cuma mikir makan terus, ya kita jadi nggak bermanfaat dong. Maka kalau kita hidup hanya untuk saya makan apa, saya gimana supaya memenuhi itu hanya hidup dalam level basic biological self. Dan itulah yang disebut dengan yang namanya orang. Belum bisa disebut sebagai manusia. Kenapa? Mikirnya cuma gimana saya makan, selesai. Apa yang saya pengen, udah gitu. Tapi belum ada keterkaitan sama misi kita dilahirkan ke semesta raya. Clear ya? Jadi pertama kali level paling standar, paling bawah itu disebut sebagai biological self. Seiring dengan pertumbuhan, perkembangan, itu akhirnya kita akan terlahir di spektrum yang kedua. Di mana kita pertama kali bisa berpikir